Shalom saudara, puji Tuhan kalau kita masih bisa ada hingga hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mempergunakan waktu itu sebaik mungkin selama masih ada kesempatan bagi kita untuk terus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan saudara, supaya waktu-waktu yang kita lewati ini tidak terbuang dengan percuma, tetapi kita betul-betul mempergunakan untuk melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan saudara. Nah, kita bersyukur kalau pada saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kembali ada bersama-sama masuk dalam renungan kita. Karena itu saudara, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kasih, dan Ia sungguh-sungguh menginginkan kita supaya kita betul-betul datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari kita bersama-sama saudara masuk dalam penyembahan kita. Kita percaya bahwa di dalam penyembahan kita ada kekuatan baru, di mana Tuhan boleh menyatakan kehadirannya melalui pujian penyembahan kita. Karena itu saudara, mari kita tanggalkan semua hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menghampiri hadirat Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh membuka hati bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya.
Jamah kami pada sore hari ini Tuhan dengan hadirat. Haleluya, kami kembali rindu merenungkan firman-Mu, membaca firman. Mari Roh Kudus urapi kami, kuasai seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh datang menjamah kami sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kita yang memegang kendali kehidupan. Jadi tidak ada alasan bagi kita saudara untuk ragu dan khawatir, untuk meragukan Dia. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Mari kita kembali bersama-sama membuka firman Tuhan saudara di dalam Roma pasal 1 ya. Roma pasal 1 ayat 17b ya. Ayat 17b saudara ya. Firman Tuhan mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar itu saudara? Ya. Orang benar ini yang dimaksud saudara bukan orang itu karena melakukan kebenaran saudara dengan kekuatannya. Tetapi orang benar yang dimaksud di sini adalah orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus saudara. Saudara dan saya adalah orang benar ya. Jadi bukan karena kita melakukan kebenaran dengan kekuatan kita saudara, tetapi karena kita telah dibenarkan oleh darah Yesus dengan cuma-cuma, dan kitalah orang-orang benar itu saudara. Orang benar akan hidup oleh iman ya. Jadi saudara, kita ini hidup oleh iman ya. Kita hidup oleh iman. Apakah iman itu saudara? Ya, coba kita lihat sama-sama ya terlebih dahulu. Kita kembali melihat Ibrani 11 ayat pertama ya. Iman ya, tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Luar biasa, iman ini saudara. Jadi ini tuntutan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus saudara. Kita hidup oleh iman saudara ya. Kita hidup karena percaya kita ya. Jadi saudara, kita ini sebenarnya percaya ya, percaya kepada Yesus Kristus saudara. Bukan karena kita sudah melihat langsung Yesus antara muka dengan muka saudara, seperti kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang nyata saudara. Tidak seperti itu. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang memang dikasih karunia untuk bisa bertemu dengan Tuhan, entah itu melalui penglihatan, dalam mimpi saudara. Dengan hampir semua pernyataan-pernyataan itu sama penglihatan saudara, sosok yang putih berjubah saudara, dan hampir semua kesaksian yang menerima Yesus Kristus yang sebelumnya bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi setelah menerima pernyataan itu, entah itu dari mimpi, dari penglihatan, akhirnya dia penasaran dan akhirnya dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi pada umumnya saudara, kita orang percaya ya, terutama mungkin sejak dari nenek moyang kita sampai hari ini ya, kita ini percaya oleh iman kita bahwa kita memiliki kehidupan yang bisa kita harapkan saudara. Kita percaya kepada Yesus Kristus
sebagai sumber yang memberikan hidup kekal itu, kita percaya kepada Dia bukan karena kita sudah melihat Dia dan Dia langsung berbicara kepada kita, "Aku datang dan memberikan engkau hidup, percayalah kepada aku." Tidak seperti itu, saudara. Tetapi kita ini percaya karena iman kita. Kita percaya melalui apa, saudara? Melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Melalui apa yang Alkitab katakan ini, saudara. Dan ketika kita membaca, saudara, iman kita tumbuh. Iman kita tumbuh, saudara, dan itulah yang membawa kita untuk percaya, beriman kepada Yesus Kristus, saudara. Jadi, saudara, berbahagialah kita yang sekalipun belum melihat tetapi percaya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan, dan kita percaya kepada Dia bahwa Dia akan datang satu-satunya pribadi yang akan menyelamatkan dunia ini. Kita semua, kita percaya itu, saudara, itu adalah satu kasih karunia. Jadi berbahagialah kita, saudara, ketika kita bisa menjadi orang percaya yang tekun menantikan janji-janji Tuhan, yang tekun terus percaya kepada Tuhan, terus setia beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus sekalipun kita belum pernah melihat Dia secara langsung, tetapi kita terus mempercayai. Tetapi saudara, saya percaya bahwa kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, saudara, yang membuat kita selalu kuat menjalani kehidupan beriman kita kepada Dia, saudara. Itu yang memampukan kita untuk tetap bertahan, saudara, di tengah kehidupan yang kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita khawatir, benarkah ini, benarkah itu. Tetapi saudara, puji Tuhan kalau hingga hari ini kita masih tetap berdiri kokoh, iman kita masih tetap kuat, percaya kepada Tuhan, saudara. Berbahagialah kita ya, kalau kita tetap percaya kepada Dia. Kita hanya mengimani bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus nyata, saudara, ya. Dia tidak hanya sekedar, saudara, seperti kita mendengarkan cerita belaka, tetapi Tuhan yang benar-benar nyata, saudara. Dia bisa hadir dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau kita selalu tekun mencari Tuhan, saudara, apalagi dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, saudara, saya percaya Dia akan hadir dengan cara-caranya sendiri, saudara, menghampiri kita dan memberikan kekuatan kepada kita, saudara, saat kita selalu sungguh-sungguh setia datang mencari Tuhan, saudara. Pernahkah saudara merasakan ya, ketika waktu itu kita berada dalam penyembahan, terus kita terus terhanyut dalam penyembahan, kita betul-betul meresapi penyembahan, kita betul-betul tidak merasakan waktu terus berjalan, kita terus menikmati penyembahan itu, dan kita tanpa sadar seperti merasakan sesuatu yang tidak lazim, saudara, di mana tiba-tiba hati kita itu penuh dengan sukacita, saudara, ya. Yang sebelumnya tidak seperti itu, tiba-tiba hati kita betul-betul penuh dengan sukacita, saudara, penuh dengan pengharapan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, sehingga hati kita ini begitu teguh dan sepertinya nyaman, sepertinya kita merasa betul-betul memiliki pengharapan yang nyata, saudara. Itu berarti bahwa Tuhan sedang hadir melalui Roh-Nya menjamah kita dalam penyembahan-penyembahan itu, saudara. Jadi saya ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman saya ini, saudara, ketika dan banyak sekali saya merasakan kehadiran Tuhan melalui pujian penyembahan, saudara, ya. Ketika kita sungguh-sungguh berserah dan menikmati penyembahan itu, kita
memberikan pengagungan kita kepada Tuhan, dan tanpa sadar saudara, tiba-tiba roh itu menjamah kita saudara, tiba-tiba roh itu memuaskan hati kita saudara, dan kita tidak bisa mengungkapkan perasaan itu seperti apa, kita hanya merasakannya saudara. Dan saya percaya orang yang selalu masuk dalam penyembahan, yang selalu rindu dalam penyembahan saudara, mereka adalah orang-orang yang rohnya kuat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menerima hikmat-hikmat baru yang daripada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau dikatakan apa hubungannya iman dengan penyembahan? Kalau menurut saya saudara ya, itu sangat berkaitan erat. Kenapa? Kalau kita hanya membaca firman Tuhan saudara, tetapi tidak disertai dengan penyembahan-penyembahan, ya kalau saya rasakan saudara tidak maksimal menerima kehadiran Tuhan secara nyata saya rasakan dalam roh saya. Tetapi saya selalu merasakan bahwa ketika saya menyembah Tuhan saudara, ketika saya mengagungkan Dia melalui penyembahan saya saudara, saya sungguh merasakan dengan nyata Dia hadir menjamah roh saya. Dan saudara, saya ingin katakan kepada saudara sekalian bahwa di dalam penyembahan itu saudara mampu memberikan kekuatan yang betul-betul terjadi secara supranatural saudara, dan ini tidak semua orang bisa alami saudara. Maka dari itu saya menghimbau kepada kita sekalian untuk belajar hidup dalam penyembahan itu, sebab ketika kita senang dengan penyembahan itu saudara, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru daripada Tuhan. Iman kita itu semakin tumbuh saudara ya, iman kita itu semakin kuat. Kenapa? Karena kita bisa merasakan kehadirannya di dalam roh kita saudara ya. Kita bisa dengan yakin melayani, kita bisa dengan yakin menghadapi kehidupan ini, kita bisa dengan yakin menata kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu karena apa? Kita bisa merasakan kehadirannya saudara melalui persekutuan kita dalam penyembahan-penyembahan kita saudara. Jadi saudara, kita percaya kita ini orang-orang benar, hidup karena percaya saudara. Kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, dan itu tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi yakinlah saudara bahwa kepercayaanmu kepada Yesus itu tidak sia-sia, tetapi nyata saudara. Itu adalah salah satu kebenaran yang kita lakukan saudara ya. Kita lakukan percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya, kita meyakini bahwa Dia itu ada, Dia itu hidup, Dia telah memberikan kehidupan kekal bagi saya, memberikan jaminan masa depan bagi saya. Dia memberikan kehidupan yang pasti bagi saya. Ya, seperti itu saudara. Mari kita memiliki iman kepada Tuhan ya. Memiliki iman kepada Tuhan, perkuat penyembahanmu, sebab di dalam penyembahan kita itu saudara, kita akan merasakan kehadirannya yang saudara tanpa sadari tiba-tiba itu datang menjamah hatimu, datang memenuhi jiwamu saudara ya. Itu kamu bisa rasakan dalam penyembahan itu saudara. Karena saya alami itu, bahwa ketika saya menyembah Tuhan, saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan saudara. Bahwa ketika saya menyembah Tuhan saudara, saya boleh mengalami hal-hal yang orang tidak perlu ajarkan kepada saya saudara, tetapi roh itu sendiri yang memberikan kepada saya melalui penyembahan saudara ya. Saat saya menyembah saudara ya, ini tidak mudah. Saat saya menyembah saudara, di situ saya mendapatkan karunia berbahasa roh. Roh itu memberikan itu saudara ya. Secara spontan itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan ketika itu terjadi saudara, hati saya begitu meluap-luap dengan penuh sukacita dan ucapan syukur saudara. Dan itu berhari-hari membuat kehidupan saya seperti berjalan di atas angin saudara. Itu rasanya ringan terus.
Sukacita itu dari hati, betul-betul saya tidak bisa lukiskan dengan kata-kata, saudara. Saya dapatkan itu, saudara, ya. Karunia berbahasa roh itu melalui penyembahan. Ketika saya betul-betul berserah, ketika saya betul-betul bergumul, Tuhan, saya rindu. Saya rindu untuk bisa dipenuhi dengan bahasa roh ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakan. Ada yang berpikir, saudara, oh itu terjadi pada denominasi tertentu saja. Tertentu saja. Tidak semua orang bisa. Oh, saudara, siapa bilang? Semua orang percaya wajib menerima karunia ini. Sebab apa, saudara? Saudara tidak merasakan bahwa di dalamnya itu nyata kekuatan supranatural kita yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang, saudara. Tetapi hanya dikaruniakan kepada orang percaya yang mau betul-betul sungguh-sungguh membuka hati bagi Tuhan, saudara. Ya, jadi firman Tuhan pada sore hari ini, saudara, mungkin sampai di sini. Mari kita tetap belajar memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, saudara. Jangan pernah digoyahkan oleh goncangan-goncangan di sekelilingmu dan berusaha meragukan untuk kamu tidak percaya, saudara. Karena apa? Sepertinya tidak ada ciri-ciri yang bisa membuat kamu yakin bahwa Tuhan itu benar ada. Oh jangan, saudara, tetap yakin, tetap yakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dia itu betul-betul nyata, saudara, ya. Saudara mungkin masih merasa bingung, ada mungkin saudara yang merasa rindu, ya, betul-betul ingin mengenal Tuhan yang benar sesungguhnya. Cari, saudara, ya, gumuli itu, saudara, ya. Di layar kaca ini saya ada terlampir nomor HP yang bisa Anda hubungi jika ada saudara yang ingin berkonseling dengan saya. Saudara bisa menghubungi saya, kita sharing sama-sama, saudara, berbagi ya pengalaman-pengalaman rohani yang tidak perlu saudara harus pintar berkata-kata, tetapi sekalipun kita berkomunikasi secara sederhana, tetapi kita sungguh merasakan bahwa Tuhan itu ada, ya. Tuhan itu betul-betul mengasihi kita yang mau datang kepada Tuhan, saudara. Karena itu buka hatimu untuk Tuhan dan biarkan Dia untuk terus mengisi hatimu, mengisi hari-harimu, sehingga Ia mengaruniakan hal-hal yang baru dalam hatimu, saudara. Percaya, Dia itu nyata, Dia itu hidup, saudara. Jangan pernah diombang-ambingkan oleh situasi sekelilingmu yang tidak pernah memberikan kepastian, saudara, untuk kalian itu semakin teguh imannya kepada Tuhan. Jangan, tetapi pandang terus kepada Tuhan yang selalu siap untuk memberikan solusi bagi setiap kehidupan kita, saudara. Dia sangat mengasihi kita, saudara, ya. Hanya kadang-kadang kita yang kurang setia kepada Tuhan, kadang-kadang kita yang suam-suam kuku dan tidak bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan, sehingga seakan-akan bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu seolah-olah tidak ada. Padahal Dia nyata, saudara. Dia itu hidup, Dia itu pribadi, Dia itu Allah, Dia itu benar-benar nyata, ya. Jadi jangan pernah meragukan Dia, saudara, ya. Saya mengalami, saudara, secara pribadi. Jadi saya tidak hanya semata-mata menyampaikan Dia itu hidup, Dia itu nyata, tetapi saya sudah mengalami, saudara. Berapa kali saya ditolong dalam bagaimana ketika saya mengalami kondisi kelemahan tubuh yang, saudara, sakit dan secara medis tidak mungkin lagi bisa mengalami kesembuhan, tetapi puji Tuhan, karena kuasanya yang tidak terbatas yang saya sungguh percayai, saudara. Tidak ada kuasa lain yang saya percayai, hanya kuasa Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati dan bangkit, memberikan kemenangan itu kepada saya, sehingga iman saya tidak goyah, saudara. Saya terus mempercayai Dia, dan Ia menyatakan kuasanya, Ia menyatakan mujizatnya bagi saya, sehingga saya ada hingga hari ini.
Itu semua karena mujizatnya. Itu semua karena dia hidup, saudara. Jadi saya ingin katakan saudara, kalau dia itu hidup, percaya saudara, dia mampu membela perkaramu. Apa yang perlu kau khawatirkan dalam kehidupanmu sekarang? Serahkan kepada dia. Imani bahwa dia itu hidup. Percayai dia hidup. Ya, kita percaya, kita orang benar, modal percaya kepada Tuhan, saudara ya. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menyelamatkan kita atau mampu membuat kita kuat, hanya iman kita kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat hidup kita, juru selamat dunia, dan satu-satunya pribadi yang akan menyelamatkan seluruh dunia ini, saudara. Amin. Jadi untuk renungan kita pada sore hari ini sampai di sini, saudara. Mari kita sekali lagi kita masuk dalam doa kita, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau karuniakan bagi kami sore hari ini, Bapa. Untuk kembali bisa merenungkan firman-Mu yang hidup dan merenungkannya, Bapa. Kami sungguh terbatas memahami, sebab Engkau kudus adanya. Karena itu Bapa, biarlah Roh-Mu selalu Engkau curahkan dalam hati kami, untuk membuat kami kuat, mempercayai Engkau dalam hidup kami sepenuhnya. Kami hanya bisa percaya kepada Engkau melalui iman kami kepadamu, Tuhan. Bukan karena melihat Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Karena itu Bapa, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami sungguh menjadi orang yang kuat di akhir zaman ini. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk bertindak bijaksana dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang sore hingga malam ini. Roh Kudus kiranya menyertai kami, melindungi kami, menopang kami, memagari kami, sehingga kami sungguh aman dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, hingga sore sampai malam ini kami sungguh aman dan terpelihara sempurna dalam kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam renungan malam sore hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau terus limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau membuat iman kami semakin teguh kepada Engkau Tuhan, sehingga pengharapan kami senantiasa diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan saudara. Sebab Dia adalah sumber hidup kita satu-satunya. Dia sang pemberi hidup kita satu-satunya. Amin. Sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.